Hai, kami dari kelompok 3 akuntansi manajerial kelas 2B pagi di sini akan mempresentasikan terkait prosedur pembayaran hutang PT Lotus Glasindo. Dan inilah anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Anjeli Faisal Putri dengan NIM 4112101040. Perkenalkan saya Seftia Enrika dengan NIM 4112101043. Perkenalkan, saya Noviansyah Ritonga dengan NIM 4112101069. Gambaran umum perusahaan. PT Lotus Glasindo merupakan perusahaan manufakturing pemasok aluminium, kaca, dan panel komposit di Batam. Perusahaan ini didirikan secara resmi pada tahun 2007. Perusahaan ini beralamatkan di Komplek Bintang Mas, Jalan Laksana Mana Bintan, Blok C, nomor 8, Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. PT Lotus Glasindo menghasilkan berbagai barang jadi maupun setengah jadi yang berbahan dasar aluminium. Barang yang dihasilkan PT Lotus Glasindo akan dijual kepada konsumen melalui jaringan distribusi dari grosir hingga ke tingkat eceran. Visi misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi industri manufaktur pemasok aluminium, kaca, dan panel komposit terbesar dan terbaik di Indonesia. Misi perusahaan 1. Menghasilkan produk-produk aluminium modern berkualitas tinggi yang tahan karat dan kimia. 2. Meningkatkan daya produksi dan penguasaan pasar produk-produk bahan aluminium modern di Indonesia. 3. Melakukan inovasi produk menjadi yang unggul dalam kualitas. Flowchart sebelum analisis. Ada 4 bagian yang terlibat dalam pembayaran utang PT Lotus Glasindo, yaitu supplier, accounting, direktur, dan bendahara. Pertama-tama, supplier akan menyerahkan invoice ke bagian accounting perusahaan. Lalu, bagian accounting perusahaan akan menerima invoice. Lalu, bagian accounting perusahaan akan membuat surat pelunasan utang. Surat pelunasan utang tersebut akan diserahkan ke pihak direktur. Lalu direktur akan menerima surat pelunasan utang. Setelah itu akan dilakukan otorisasi surat pelunasan utang. Surat pelunasan utang yang telah diotorisasi akan diserahkan ke bagian bendahara. Lalu bendahara akan menerima surat pelunasan utang yang telah diotorisasi. Bendahara akan melakukan pembayaran via transfer. Lalu bukti bayar transfer tadi akan dibuat salinan oleh bendahara. Bukti bayar transfer salinan pertama akan diserahkan ke pihak supplier dan salinan kedua akan diarsipkan. Lalu bendahara akan membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar tadi akan diserahkan ke accounting perusahaan. Lalu accounting perusahaan akan menerima bukti kas keluar tadi. Lalu accounting perusahaan akan menginput transaksi tersebut ke laporan. Lalu dihasilkanlah laporan keuangan perusahaan. Itulah prosedur pembayaran hutang dari PT Lotus Glasindo. Flowchart sesudah analisis. Rancangan flowchart prosedur pembayaran utang PT Lotus Glasindo. Ada 5 bagian yang terlibat dalam rancangan flowchart prosedur pembayaran utang PT Lotus Glasindo, yaitu supplier, bagian utang, direktur, bendahara, dan accounting. Pertama-tama, supplier akan menyerahkan invoice ke bagian utang, lalu bagian utang akan menerima invoice. Bagian utang juga akan menerima laporan penerimaan barang dari bagian gudang. Lalu bagian utang akan menyinkronkan invoice yang diterima dengan LPB.
Lalu setelah sinkron, bagian utang akan membuat surat pelunasan utang. Surat pelunasan utang tersebut akan diserahkan ke direktur beserta invoice tadi. Tetapi jika tidak sinkron, bagian utang akan membuat surat komplain ketidaksesuaian tagihan. Lalu surat komplain tersebut akan diserahkan ke supplier. Bagian direktur akan menerima surat pelunasan utang beserta invoice tadi. Lalu, bagian direktur akan mencocokkan surat pelunasan utang dengan invoice. Jika cocok, bagian direktur akan melakukan otorisasi surat pelunasan utang. Jika tidak, bagian direktur akan menyerahkan surat pelunasan tersebut ke bagian utang untuk diperbaiki ulang. Surat pelunasan utang yang telah diotorisasi tadi akan diserahkan ke bendahara. Lalu bendahara menerima surat pelunasan utang yang telah diotorisasi. Setelah itu, bendahara akan melakukan pembayaran via transfer. Bukti bayar transfer tadi akan dibuat salinan oleh bendahara. Salinan pertama akan diserahkan ke pihak supplier. Pihak supplier akan menerima bukti bayar transfer tadi. Setelah diterima, supplier akan membuat tanda terima bayar. Tanda terima bayar utang tadi akan diserahkan ke bagian accounting perusahaan. Bagian accounting akan menerima bukti kas keluar dari bendahara. Bagian accounting juga akan menerima tanda terima bayar utang dari supplier. Lalu, bagian accounting akan menginput transaksi ke laporan. Lalu, terbitlah laporan keuangan perusahaan. Itulah rancangan flowchart prosedur pembayaran utang PT Lotus Gasindo. Kesimpulan. Pertama, bagian-bagian terkait. Di prosedur pembayaran utang PT Lotus Glasindo terdapat beberapa bagian yang terlibat, yaitu yang pertama, supplier sebagai pihak penagih utang dengan mengirimkan invoice kepada accounting perusahaan. Yang kedua, accounting sebagai pihak penerima invoice. Bagian ini juga membuat surat pelunasan utang serta mengurus laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, direktur adalah bagian yang melakukan otorisasi terkait surat pelunasan utang. Yang keempat, bendahara adalah bagian yang mengatur keuangan perusahaan dan melakukan pembayaran utang. Yang kedua, dokumen terkait. Dokumen-dokumen yang terkait dalam prosedur pembayaran utang adalah yang pertama, invoice. Invoice berisi tagihan utang atau pembayaran yang belum dilunasi. Invoice harus dibayar dengan tenggat 2 minggu. Yang kedua adalah surat pelunasan utang. Dokumen ini dibuat sebagai surat yang berisi utang yang harus dilunasi perusahaan itu dan akan diotorisasi direktur perusahaan. Yang ketiga, bukti bayar utang. Dokumen ini merupakan bukti pembayaran utang yang telah dilunasi. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Yang kelima, bukti kas keluar. Dokumen ini berisi perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang ke supplier. Yang ketiga, langkah-langkah proses. Pertama-tama, supplier akan mengirimkan invoice ke accounting perusahaan untuk menagih hutang. Bagian accounting perusahaan akan menerima invoice dari supplier. Setelah invoice diterima, lalu accounting membuat surat pelunasan utang. Surat pelunasan utang tersebut akan diserahkan ke direktur perusahaan untuk diotorisasi. Surat pelunasan utang yang telah diotorisasi akan diserahkan ke bendahara. Bendahara lalu melakukan pembayaran melalui transfer. Bukti transfer diserahkan ke supplier. Sedangkan bendahara membuat bukti kas keluar. Lalu bukti kas keluar diserahkan ke accounting untuk diinput ke laporan keuangan perusahaan. Analisa SPI. Hasil analisa kami mengenai SPI perusahaan PT Lotus Glasindo adalah: pertama, misalkan fungsi yang belum teratur,
seperti fungsi utang dan akuntansi belum dipisahkan, seharusnya dipisahkan sehingga operasional perusahaan kurang optimal. Kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan sudah terlaksana cukup baik karena dokumen terkait sudah dibuat secara komputerisasi, tetapi melakukan pembelian dan pemesanan masih secara manual dengan mencatat daftar yang akan diorder via WhatsApp atau email. Ketiga, belum menerapkan praktik yang sehat, dikarenakan pemilihan supplier hanya dilakukan di awal dan supplier tersebut digunakan untuk seterusnya. Keempat, masih ada rangkap jabatan yang dilakukan oleh PT Lotus Glasindo, seperti bagian accounting yang menangani utang perusahaan serta laporan keuangan perusahaan. Saran. Adapun saran dari kelompok kami atas pelaksanaan sistem pengendalian internal prosedur pembayaran utang PT Lotus Glasindo adalah: yang pertama, disarankan adanya pemisahan fungsi yang jelas dan serius sehingga pengendalian internal terlaksana sesuai dengan SOP. Pemisahan fungsi dan jabatan dalam perusahaan yang jelas dapat membuat kinerja perusahaan lebih optimal. 2. Diharapkan adanya bagian utang yang mengatur segala hal terkait utang yang dimiliki perusahaan sehingga tidak terjadi rangkap jabatan, tugas, dan kinerja perusahaan juga akan optimal. 3. Disarankan dalam praktik prosedur pembayaran utang PT Lotus Glasindo sebaiknya invoice yang diterima dicocokkan dengan LPB yang ada sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pembayaran utang tersebut. 4. Sebaiknya dilakukan pengarsipan dokumen sesuai urut tanggal. 5. Disarankan lebih meningkatkan pengendalian internal perusahaan dan melakukan kontrol data utang perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.